Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bisa bertemu kembali meskipun dengan kondisi yang saat ini. Tetap semangat dan tetap rajin untuk belajar ya. Di pertemuan kita kali ini, Ibu akan menjelaskan tentang peran pelaku kegiatan ekonomi. Di materi kali ini, kita akan menjelaskan tentang peran pelaku kegiatan ekonomi. Seperti biasa, dengarkan, pahami betul-betul video pembelajaran ini, karena nanti di akhir akan ada tugas individu kepada kalian. Dikerjakan seperti biasa, dikirim via email ya, kirim via email di emailnya Ibu. Ibu tunggu tugasnya besok. Langsung saja Ibu jelaskan tentang peran pelaku kegiatan ekonomi. Ya. Apa sih peran pelaku kegiatan ekonomi itu? Nah, dari gambar-gambar di sini kalian pasti tanda tanya. Apa yang dimaksud dengan peran pelaku kegiatan ekonomi? Nah, di sini pengertian dari pelaku ekonomi. Pelaku ekonomi adalah seorang individu, kelompok, atau lembaga yang ikut aktif dalam melakukan kegiatan perekonomian, baik itu kegiatan produksi, distribusi, maupun konsumsi. Nah, jadi peran pelaku atau pelaku ekonomi di sini adalah seorang individu atau kelompok atau lembaga yang ikut aktif dalam melakukan kegiatan perekonomian, baik kegiatan produksi, distribusi, maupun konsumsi. Nah, di sini peran pelaku ekonomi dalam kegiatan ekonomi. Ya, yang pertama yaitu rumah tangga atau keluarga. Nah, di sini rumah tangga, keluarga sebagai produsen. Rumah tangga, keluarga bisa dikatakan sebagai produsen jika rumah tangga atau keluarga tersebut dapat menghasilkan suatu barang atau jasa yang memenuhi kebutuhan para konsumennya. Jadi, rumah tangga keluarga sebagai produsen di sini, rumah tangga di sini bisa dikatakan sebagai produsen jika rumah tangga atau keluarga tersebut dapat menghasilkan suatu barang atau jasa. Yang kedua yaitu rumah tangga keluarga sebagai distributor. Nah, rumah tangga keluarga dapat melakukan suatu kegiatan berkaitan dengan penawarannya sebagai distributor, yaitu menjual hasil-hasil produksi dari kegiatan produksi, membuka usaha toko atau warung, menjadi agen atau pedagang. Nah, di sini rumah tangga atau keluarga sebagai distributor, di sini keluarga yang melakukan kegiatan berkaitan dengan perannya sebagai distributor. Contohnya, di rumah tersebut ada tokonya, ada warungnya, atau juga menjadi agen dari suatu usaha. Nah, di sini rumah tangga keluarga sebagai konsumen. Rumah tangga keluarga sebagai konsumen, tanpa melakukan kegiatan konsumsi, anggota keluarga tidak akan bisa hidup karena segala kebutuhannya tidak bisa dipenuhi. Nah, jadi rumah tangga keluarga sebagai konsumen di sini, tanpa melakukan kegiatan konsumsi, anggota keluarga tidak akan bisa hidup karena kebutuhannya tidak terpenuhi. Ya, jadi suatu keluarga ini membutuhkan konsumsi, ya. Jadi, kalau di dalam rumah tangga atau keluarga tanpa melakukan kegiatan konsumsi, maka tidak akan bisa hidup karena segala kebutuhannya itu tidak terpenuhi.
Seperti biasa ya, kita diskusikan materi ini via WA. Ibu harap ada yang bertanya dan juga ada yang menyanggah dari materi yang telah Ibu sampaikan. Nah, di sini yang kedua yaitu masyarakat. Masyarakat sebagai produsen. Di sini kegiatan yang dapat masyarakat lakukan sebagai pelaku ekonomi dalam bidang produsen adalah dengan melakukan suatu kegiatan usaha. Misalnya, mendirikan usaha kecil menengah UKM. Dalam hal ini bisa berupa membuat kerajinan tangan, membuat usaha ternak secara berkelompok, mendirikan usaha pertanian secara berkelompok, dan lain-lainnya. Nah, di sini masyarakat sebagai distributor juga pelaku ekonomi dalam distributor dapat terwujud apabila masyarakat tersebut bertindak sebagai penyalur hasil produksi atau distributor dari produsen ke konsumen. Peran ini dapat dilakukan cara menjual hasil-hasil produksi melalui kegiatan berkelompok dan menjadi agen. Nah, jadi di sini masyarakat sebagai produsen di sini membuat usaha, sedangkan masyarakat sebagai distributor ini sebagai penyalur hasil produksi yang telah diproduksi. Nah, selanjutnya yaitu masyarakat sebagai konsumen. Masyarakat sebagai konsumen atau kelompok, masyarakat ini pasti membutuhkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhannya dalam rangka menjaga kelangsungan hidupnya. Masyarakat juga merupakan konsumen dari produk-produk umum yang ada dalam suatu negara. Misalnya penggunaan jalan raya, penggunaan fasilitas transportasi, penggunaan fasilitas pendidikan seperti sekolah dan sarana dan prasarana lainnya. Yang ketiga yaitu perusahaan. Di sini perusahaan sebagai produsen. Sebagai pengatur ekonomi pemerintah tentu memiliki peran yang strategis dan penting dalam menjalankan perannya. Salah satu perannya yaitu mengatur perekonomian negara sehingga tercipta stabilitas ekonomi yang seimbang agar tidak merugikan masyarakat. Yang kedua, perusahaan sebagai distributor. Perusahaan juga memiliki peran sebagai distributor. Apabila produk yang dihasilkan oleh suatu perusahaan tidak laku di pasaran, maka suatu perusahaan mengalami kerugian. Oleh karena itu, mereka harus berperan sebagai distributor atau penyalur produksi agar produknya sampai kepada konsumen. Yang ketiga yaitu perusahaan sebagai konsumen. Perusahaan juga memiliki peran yang berarti sebagai pelaku ekonomi dalam bidang konsumsi. Namun, kegiatan konsumsi yang dilakukan oleh para perusahaan biasanya berkaitan erat dengan kegiatan produksi yang dilakukan oleh perusahaan. Jadi, perusahaan di sini memiliki peran yang berarti sebagai pelaku ekonomi dalam bidang konsumsi. Namun, kegiatan konsumsi yang dilakukan oleh para perusahaan biasanya berkaitan erat dengan kegiatan produksi yang dilakukan perusahaan. Nah, di sini pemerintah sebagai konsumen. Sebagai konsumen, pemerintah dalam pemenuhan kebutuhan untuk menjalankan tugasnya juga membutuhkan dana atau konsumsi seperti membeli peralatan lain-lainnya. Di sini pemerintah sebagai produsen. Segala kegiatan produksi pemerintah ini dilakukan dengan tujuan utama, yaitu dalam rangka mencapai pembangunan nasional. Contohnya, badan usaha milik negara.
Nah, pemerintah sebagai distributor. Sebagai pelaku ekonomi, pemerintah dalam bidang distributor ini berfungsi sebagai eksekutor dalam penyaluran sesuatu, baik itu barang atau jasa, dari daerah yang jumlahnya berlebihan kepada suatu wilayah secara kekurangan, agar dapat terwujudnya suatu kesejahteraan masyarakat secara merata. Nah, sekian materi yang dapat Ibu sampaikan. Ibu harap kalian diskusi di grup ya. Nah, sebelum Ibu akhiri, di sini ada tugas individu, ada 5 tugas. Ya, dikumpulkan besok via email. Via email, ditulis tangan ya. Ibu akhiri pertemuan kita kali ini. Semoga ilmu yang kalian dapat akan menjadi ilmu yang bermanfaat. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.